Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, insyaallah ya, untuk kelas 11 Madrasah Aliyah kita akan mempelajari terkait dengan hudud, ya, masuk pada kategori atau masuk pada materi fikih untuk kelas 11 Madrasah Aliyah. Kemudian selanjutnya saya mengharapkan anak-anakku sekalian mendengarkan dengan baik serta merangkum beberapa poin penting pada materi ini, kemudian mencari referensi lain untuk menambah wawasan pengetahuan jika terdapat kekurangan pada materi ini. Kita masuk pada pengertian mengenai hudud, ya, pengertian mengenai hudud. Apa itu hudud? Kalau kita lihat di sini, hudud adalah bentuk jamak dari kata had, yang berarti pembatas antara dua hal. Tahu al-haddu fil asli asy-syai'ul hajiru baina syai'ain, di mana artinya had makna asalnya adalah sesuatu yang membatasi dua hal. Kemudian kalau kita lihat anak-anakku sekalian, hudud secara bahasa, ya, had adalah pencegahan. Nah, dalam kotak ini berbagai hukuman bagi perbuatan maksiat dinamakan had. Saya ulangi, berbagai hukuman bagi perbuatan maksiat dinamakan had. Hukuman had merupakan media penjerah, nah, agar pelaku maksiat tidak mengulangi perbuatannya. Jadi karena perbuatan itu terlarang, maka harus ada yang namanya sanksi atau hukuman agar pelaku maksiat tidak mengulangi perbuatan, agar seseorang itu tidak melakukan perbuatannya, di mana perbuatan itu adalah merupakan hal yang dilarang. Lalu ketika kita melihat, ya, hudud dalam istilah syar'i, hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan, nah, selain pembunuhan dan penganiayaan. Nah, jelas kalau pembunuhan dan penganiayaan kemarin kita pelajari, ya, hukumnya adalah kisos. Nah, berbeda dengan hudud. Makanya di sini ada dijelaskan sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Intinya ada ataupun tujuan inti dari hudud mewujudkan kemaslahatan manusia. Nah, pada dasarnya Islam mengajarkan ini, ya, demi mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemudian kalau kita lihat dalam istilah fikih, berbagai tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan jaraimul hudud. Nah, ada ancaman, ya, beberapa tindak kejahatan di mana hukuman had diistilahkan dengan, ya, hukuman ini diistilahkan dengan jaraimul hudud. Apa itu jaraimul hudud? Ya, ada beberapa objek pembahasan terkait sanksi hudud ini. Yang pertama adalah zina, 2 adalah qadhaf, 3 mencuri, 4 meminum khamar, 5 murtad, 6 bugat, dan 7 hirabah atau mengambil harta orang lain dengan jalan kekerasan, ancaman senjata, dan terkadang diikuti dengan aksi pembunuhan. Nah, ini masuk dalam kajian jaraimul hudud, ya, di mana dalam istilah fikih tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan jaraimul hudud. Nah, namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas dulu terkait permasalahan zina. Kemudian anak-anakku sekalian, ketika kita melihat perbedaan antara had dan kisos, had merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kisos merupakan hak manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, had tidak bisa gugur karena dimaafkan oleh pihak dirugikan, sedangkan kisos dapat gugur jika pihak yang dirugikan memaafkan, sebagaimana yang telah kita pelajari dalam kisos sebelum materi hudud ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pembahasan yang pertama mengenai zina. Nah, zina ini sering kita dengar ya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari terkait zina, kemudian pengertian zina, kemudian nanti kita coba lihat dasar pelaksanaan had zina, kemudian macam-macam zina akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, yang terlebih dahulu kita pahami adalah terkait dengan pengertian zina itu sendiri. Mari kita lihat pengertian zina. Ya, kalau kita lihat, zina itu adalah perbuatan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat dalam persetubuhan yang haram dan tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah. Nah, jadi kita pahami memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat, di mana laki-laki dan perempuan ini tidak memiliki hubungan pernikahan yang sah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan perempuan yang mendatangkan syahwat? Ya, maksud dari perempuan yang mendatangkan syahwat adalah seseorang atau seorang yang berjenis kelamin perempuan, baik yang dewasa, kondisi dia sedang sudah balik, ataupun yang masih kecil, baik yang telah dewasa ataupun yang telah kecil selama ia mendatangkan syahwat. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kiranya jika terdapat sebuah kasus persetubuhan dengan hewan ataupun persetubuhan dengan mayat? Nah, bagaimana kira-kira jika terdapat sebuah kasus persetubuhan dengan hewan atau persetubuhan dengan mayat? Nah, kalau kita lihat, persetubuhan dengan hewan ataupun mayat tidak bisa dikategorikan sebagai zina. Jadi, pelaku tindak keji tersebut tidak terkena had. Kenapa demikian? Nah, karena dia tadi tidak dikategorikan sebagai zina. Nah, meski demikian, adanya hakim atau penguasa berhak mentakzir atau menghukumnya dengan dasar pertimbangan apa? Ya, kemaslahatan manusia. Nah, hingga ia merasakan jerah. Nah, dan menyadari bahwa perbuatan menyetubuhi hewan ataupun mayat adalah tindakan haram yang harus dihindari. Anak-anak sekalian, sebagai pemahaman lanjutan, maksud dari persetubuhan yang haram menurut zat adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri. Nah, hubungan seksual di luar pernikahan atau perkawinan yang sah. Nah, di sini dalam kolom bukan karena subhat. Subhat ini adalah samar-samar atau ketidakjelasan. Adalah perzinahan yang terjadi bukan karena seorang laki-laki mengira bahwa wanita yang ia setubuhi adalah pasangan yang sah untuknya. Nah, siapa? Seperti istrinya. Nah, jika seorang laki-laki menyetubuhi seorang wanita yang ia kira adalah istrinya, maka had tidak dikenakan untuknya karena ia pada dasarnya tidak tahu, karena samar-samar atau sesuatu itu tidak jelas. Dan ingat, yang dimaksud di sini tidak jelas atau samar-samar bukan karena pura-pura tidak tahu, ya. Kalau muncul istilah pura-pura tidak tahu, bahwa sebelumnya ia sebenarnya sudah tahu. Nah, cuman ia berposisi pura-pura, maka ia tetap dikenakan had. Nah, selanjutnya kita melangkah kepada status hukum zina. Nah, bagaimana dengan status hukum zina? Mari kita anak-anak sekalian menyimak, melihat di layar masing-masing. Status hukum terkait dengan zina terdapat pada Quran Surah Al-Isra ayat 32. Para ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Ya, sebagaimana berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
Selanjutnya kita lihat status hukum zina yang terdapat dalam hadis. Nah, kalau ini tadi Quran surah Al-Isra ayat 32 sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran. Nah, kita lihat yang terdapat dalam hadis, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Artinya, saya bertanya, "Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Nabi menjawab, "Engkau menyediakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Dia menciptakan kamu." Saya bertanya lagi, "Kemudian apalagi?" Nabi menjawab, "Engkau membunuh anakmu karena khawatir jatuh miskin." Saya bertanya lagi, "Kemudian apalagi?" Beliau menjawab, "Engkau berzina dengan istri tetanggamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, inilah tadi status hukum zina yang telah kita angkat sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan juga hadis. Selanjutnya, dasar penetapan hukum zina. Nah, apa yang menjadi dasar penetapan hukum zina? Mari kita lihat. Yang pertama, adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil. Kesaksian mereka harus sama dalam hal tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukannya. Ya, saya ulangi, ini sangat penting. Dasar penetapan hukum zina, adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil. Kesaksian mereka harus sama dalam hal tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukannya. Nah, lihat Quran surah An-Nisa ayat 15. Kemudian dasar yang kedua penetapan hukum zina, pengakuan pelaku zina. Ya, kalau yang pertama tadi ada 4 orang saksi laki-laki yang adil, kesaksian mereka harus sama dalam hal tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukannya. Yang kedua adalah pengakuan pelaku zina. Nah, ini didasari dengan sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki dari Bani Aslam datang kepada Rasulullah dan menceritakan bahwa ia telah berzina. Pengakuan ini diucapkan 4 kali. Kemudian Rasul pada saat itu menyuruh supaya orang tersebut dirajam, dan orang tersebut adalah muhsan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, mohon diperhatikan. Sebagian ulama berpendapat bahwa kehamilan perempuan tanpa suami dapat dijadikan dasar penetapan perbuatan zina. Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat sebaliknya. Kehamilan saja tanpa pengakuan atau kesaksian 4 orang yang adil tidak dapat dijadikan dasar penetapan zina. Jadi ada 2 pendapat di sini. Sebagian ulama mengatakan kehamilan perempuan tanpa suami dapat dijadikan dasar penetapan perbuatan zina. Tentu kita pahami, Nah, sebagian lagi, atau jumhur ulama berpendapat sebaliknya. Kehamilan saja tanpa pengakuan atau kesaksian 4 orang yang adil tidak dapat dijadikan dasar penetapan zina. Nah, ini perlu diperhatikan dan diingat baik-baik oleh anak-anakku sekalian. Kemudian kita masuk pada had zina. Kita akan menjelaskan mengenai had zina. Jadi, had zina dapat dijatuhkan terhadap pelakunya. Had zina dapat dijatuhkan terhadap pelakunya jika telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Nah, ini perlu diingat juga, perlu dipahami baik-baik syarat-syaratnya. Yang pertama, pelaku zina sudah balik dan berakal. Yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had. Yang keempat, telah diyakini secara syara' bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Nah, ini mohon diingat, Had zina dapat dijatuhkan terhadap pelakunya jika telah terpenuhi syarat-syarat yang 4 tadi yang telah saya jelaskan.
Nah, kemudian mari kita bahas terkait dengan macam-macam zina dan had zina. Macam-macam zina dan had zina. Jadi, dalam kajian fikih, zina dapat dibedakan menjadi dua. Ingat, pertama zina muhsan dan yang kedua zina ghairu muhsan. Dalam kajian fikih, zina dapat dibedakan menjadi dua. Ya, ada dua. Zina dibedakan menjadi dua, zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Apa itu zina muhsan? Adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang atau seorang yang sudah menikah. Nah, zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Ungkapan seorang yang sudah menikah mencakup suami, istri, janda, atau duda. Had atau hukuman yang diberlakukan kepada pezina muhsan adalah rajam. Nanti kita akan lihat apa itu rajam. Kemudian zina ghairu muhsan. Apa itu? Zina ghairu muhsan, zina yang dilakukan oleh seorang atau seseorang yang belum pernah menikah. Dia masih lajang. Para ahli fikih sepakat bahwa had atau hukuman bagi pezina ghairu muhsan, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah cambukan sebanyak 100 kali. Nah, mari kita lihat ya, apa itu rajam dan apakah hanya cambuk 100 kali yang akan diterima oleh zina ghairu muhsan atau zina pelaku pezina yang belum menikah. Nah, bagi had pezina muhsan atau pezina yang telah menikah adalah rajam. Apa itu rajam? Teknis penerapan hukuman rajam yaitu pelaku zina muhsan dilempari batu yang berukuran sedang hingga benar-benar mati. Batu yang digunakan tidak boleh terlalu kecil sehingga memperlama proses kematian dan hukuman. Sebagaimana juga tidak diperbolehkan merajam dengan batu besar hingga menyebabkan kematian seketika, yang dengan itu tujuan memberikan pelajaran kepada pezina muhsan tidak tercapai. Jadi batunya itu adalah berukuran sedang. Tidak boleh besar dan juga tidak boleh terlalu kecil. Nah, bagaimana kira-kira had pezina ghairu muhsan atau pezina yang belum menikah? Hukumannya adalah cambuk 100 kali. Nah, hukuman bagi pezina yang belum menikah adalah cambuk 100 kali. Nah, ada juga beberapa pendapat ya. Adapun hukuman pengasingan ya, para ahli fikih berselisih pendapat. Kita lihat selisih pendapatnya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa had bagi pezina ghairu muhsan atau yang belum menikah adalah cambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa had bagi pezina ghairu muhsan hanya cambuk sebanyak 100 kali. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, pengasingan hanyalah hukuman tambahan yang merupakan kebijakan sepenuhnya dipasrahkan atau diserahkan kepada hakim jika hakim memutuskan hukuman tambahan tersebut kepada pezina ghairu muhsan. Maka pengasingan masuk dalam kategori takzir, bukan masuk pada kategori had. Lalu pendapat lain, Imam Malik dan Imam Auza'i berpendapat bahwa had bagi pezina laki-laki merdeka ghairu muhsan atau yang belum menikah adalah cambukan sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Nah, itu yang diterima oleh pezina laki-laki merdeka ghairu muhsan. Nah, adapun pezina perempuan merdeka ghairu muhsan, hadnya hanya cambuk 100 kali. Kenapa ia tidak diasingkan? Nah, dengan alasan wanita adalah aurat dan kemungkinan ia dilecehkan di luar wilayahnya. Itu pendapat Imam Malik dan Imam Auza'i. Nah, kemudian dalil yang menegaskan bahwa pezina ghairu muhsan atau pezina yang belum menikah dikenai had berupa cambuk 100 kali dan pengasingan adalah sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2, kemudian dalam hadis Nabi ya, dari Zaid bin Khalid Al-Juhaini. Dia berkata, saya mendengar Nabi menyuruh agar orang yang berzina dan ia bukan muhsan atau belum menikah diderah 100 kali. Derah atau cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Alhamdulillah,
Nah, ini kita lihat, mudah-mudahan bisa kita pahami. Jadi tadi sudah terbagi dua antara zina musan dan zina goir musan. Zina musan hukumannya adalah dirajam, dilempari batu. Kemudian zina goir musan atau yang belum menikah didera atau dicambuk 100 kali. Kemudian beberapa pendapat ya terkait dengan sanksi, yaitu diasingkan selama setahun. Dan alhamdulillah di penghujung materi kita, ya hikmah diharamkannya zina, mari kita simak ya, kita pahami baik-baik apakah hikmah diharamkannya zina. Zina merupakan sumber berbagai tindak kemaksiatan. Di antara hikmah terpenting diharamkannya zina adalah: 1. Memelihara dan menjaga keturunan dengan baik, karena anak hasil perzinahan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. Yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Dan keempat adalah memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Nah, demikianlah materi kita untuk pertemuan ini terkait dengan hudud ya, mengenai masalah zina. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Ingat pesan saya untuk tetap mencari referensi lain untuk menambah wawasan pengetahuan. Ya, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.